Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi waktu yang paling berharga, paling mulia di mata Tuhan untuk kita menginvestasikan waktu mendengar, membaca, mempelajari firman, karena firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman-Nya berkata demikian. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita kaya di hadapan Allah. Kita tidak hanya berusaha supaya kaya di hadapan orang lain, kaya di hadapan diri sendiri, tapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya kita kaya di hadapan Allah. Hal ini jelas dalam ayat 21 tadi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, itu artinya bahwa Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita jadi orang yang kaya di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita kaya di hadapan Allah? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa kaya di hadapan Allah, maka kita harus waspada terhadap segala ketamakan. Karena ketika kita ketamakan, maka pastilah kita tidak akan bisa kaya di hadapan Allah itu. Jadi hal yang pertama supaya kita kaya di hadapan Allah, kita berusaha supaya kita waspada terhadap segala ketamakan. Kita berusaha supaya kita tidak jadi orang yang tamak. Orang yang tamak adalah orang yang rakus dengan kekayaan yang hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri. Sementara di situ Yesus memberikan suatu perumpamaan. Seseorang dalam ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Di situ Yesus menggambarkan seorang yang kaya raya sudah menimbun segala harta kekayaannya, dan dia berkata, hai jiwaku bersenang-senanglah. Tapi Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan yang bukan kaya di hadapan Allah itu akan terbatas. Karena ketika kita suatu waktu dipanggil Tuhan, maka kekayaan itu tidak ada gunanya lagi. Itu berarti bahwa Tuhan mau supaya kita kaya di hadapan Allah. Makanya kita tidak boleh tamak dengan segala kekayaan. Kita berusaha supaya kita jadi orang yang kaya,
Tapi jangan hanya kaya bagi diri sendiri. Kita mau kita kaya di hadapan Allah. Itu yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, supaya kita kaya di hadapan Allah dalam ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya hal yang kedua supaya kita kaya di hadapan Allah adalah jangan mengumpulkan harta hanya bagi diri sendiri. Mari kita mengumpulkan harta bagi kerajaan Allah. Kita mengumpulkan harta demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan. Maka itulah kaya di hadapan Allah. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan harta kekayaan bagi diri kita sendiri, bagi kepentingan diri kita sendiri, bagi kepentingan kerajaan kita sendiri, maka Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Tapi kalau kita kaya di hadapan Allah, maka saya percaya kekayaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, tapi juga untuk kerajaan Allah, tapi juga untuk pekerjaan Tuhan, tapi juga bagi gerejanya, bagi Injilnya. Itu yang penting. Maka kalau hal itu yang terjadi, maka kita disebut sebagai orang yang kaya di hadapan Allah. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita jadi orang yang kaya secara jasmani, tapi juga kita berusaha supaya kita kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah artinya bahwa kita mengumpulkan harta bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi pelayanan, bagi Injil Yesus Kristus, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kepentingan orang lain. Itu yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang kaya di hadapan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami kaya di hadapan Allah. Tolong kami supaya kami waspada terhadap segala ketamakan. Tolong kami supaya kami jangan hanya mengumpulkan harta hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, bagi kerajaan Yesus Kristus, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi gereja Yesus Kristus. Maka kami disebut sebagai orang yang kaya di hadapan Allah. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.